Hai, halo semua. Jadi selamat datang di video podcast Dila. Oke, jadi hari ini kita itu akan membahas mengenai ekonomi sektor publik di Indonesia. Ekonomi sektor publik di Indonesia, ternyata tuh kan ekonomi dasar yang kita pelajarin itu memang terjadi gitu loh fenomenanya. Mungkin aku, kamu, ya, dan kita semua bagian dari fenomena ini. Oke, yang pertama, kita akan membahas tadi mengenai scarcity and trade-off. Kita akan ambil contoh. Pertama, untuk scarcity kita bahas tentang mengenai penduduk Indonesia memang padat, yaitu tentang subsidi BBM. Pemerintah ini kan harus punya yang namanya subsidi, memberikan subsidi BBM atau mereka itu milih untuk mengalokasikan gitu anggarannya untuk infrastruktur pendidikan dan juga kesehatan tentunya yang sebagai kebutuhan masyarakat. Kita lihat sekarang. Ini adalah sebuah pie chart yang memang membandingkan antara infografik APBN, alokasi pendidikan, dan kesehatan. It's a perfect example untuk yang namanya production possibilities frontier. Jadi, situ adalah contoh bahwa kita itu tidak bisa memiliki yang namanya semuanya. Ya, macam seperti pemerintah itu juga. Di sini pemerintah itu harus memutuskan apakah ia akan mempertahankan untuk memberikan subsidi BBM atau this real life yang terjadi di kehidupan nyata Indonesia seperti ini. Oke, now kita akan membahas mengenai yang namanya market structure and oligopoly. Okay, now we're gonna see about market structure. Indonesia itu punya banyak banget yang namanya industri yang dinominasi oleh oligopoly. Dari telekomunikasi, Telkomsel, Indosat, XL, yang memang itu faktanya menguasai hampir 90% pasar. Kita itu bisa melihat yang namanya Havendel Harshman Index atau HAI. Itu merupakan klasik oligopoly. Nah, HAI-nya ini ada sekitar di atas 2.500. Menariknya itu, meskipun ada yang namanya kompetisi harga, kita kan sering ya melihat yang namanya tax pollution dalam strategi pricing gitu. Nah, jadi ketika satu operator ini menaikkan tarifnya, yang lainnya itu dalam waktu bersamaan akan mengikuti. Nah, ini tuh akan menciptakan yang namanya consumer surplus. Itu tuh consumer surplus ini tuh akan lebih rendah gitu dibandingkan jika pasar yang memang benar-benar kompetitif. Oke, sekarang kita next ke bagian market value and public goods. Jadi Indonesia itu juga menghadapi yang namanya classic market value. Kita ambil contoh yang gampang dan mungkin semuanya juga mengalami. It's about pollution in Jakarta. Ini merupakan sebuah negative externality yang sempurna. Industri dan kendaraan yang memang menghasilkan polusi, tapi social cost-nya itu ditanggung oleh seluruh masyarakat. Jadi, udara bersih itu sebenarnya termasuk sebagai public good. Itu non-exportable dan juga non-reformers. Kita kan tidak perlu harus yang namanya berkompetisi untuk dapat yang namanya udara bersih. Karena memang itu hak untuk semua masyarakat. Pasar sendiri tuh memang tidak bisa menyediakan yang namanya udara bersih secara efisien. Ini merupakan sebuah problem, yaitu free rider problem. Jadi pemerintah juga sudah mengintervensi yang namanya ganjil genap, uji emisi, standar report. Banyak yang sudah diperhatikan oleh pemerintah, tapi ini masih second best solution. Last but not least, asymmetric information. Kita mengambil contoh konkret. Kasus Jiwasraya. Ini merupakan textbook example dari moral hazard. Manajemen tuh tahu kondisi keuangan yang sebenarnya.
Tapi pemegang polis ini dan regulator itu tidak tahu. Yang tahu hanya manajemen. Jadi ketika informasi ini tersembunyi, decision making itu menjadi suboptimal. Government melalui OJK dengan yang namanya mandatory disclosure and prudential regulation itu sudah tepat arah. Tapi ada tapinya. Enforcement dikatakan sangat lemah. Okay, now we're closing, guys. It's our segment. Jadi dari scarcity tadi sampai information asymmetry, teori ekonomi ini sudah memberikan yang namanya framework untuk memahami kompleksitas di Indonesia. Pemerintah itu memang perlu intervensi ketika adanya market fails. Tapi, ada tapinya, timing, design, and implementation itu memang harus tepat. Government intervention itu bukan tentang more or less, tapi it's about smart. It's about smart, guys. Smart intervention yang memang evidence-based dan contextually to appropriate. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.